Mitos atau fakta, mandi malam-malam bisa bikin rematik? Nah, ini memang pertanyaan paling sering juga nih. Jangan lagi flare-flare-nya. Kalau lagi flare-flare-nya, ya nanti bisa memperburuk keadaannya, baik ibunya maupun bayinya sendiri. Gitu. Hai halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kristi Sitorus di Ngobrol Asik. Kali ini aku mengundang salah satu dokter penyakit dalam, subspesialis reumatologis. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tamu kita kali ini Dr. Andi Rangga Ginting. Tanggal lahirnya 21 Mei 1986, sudah menikah dan punya 2 anak. Jadi beliau saat ini kerja di staf divisi reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Khusus Internis Reumatologi di Royal Prima dan Siloam. Pendidikannya dokter umum di FKUSU 2004, spesialisnya 2010 di FKUSU juga, subspesialis di FKUI 2017 dan fellowship dapat beasiswa di Tokyo, Jepang. Yang dari awam mungkin belum terlalu tahu soal reumatologi ya. Jadi ternyata ada konsultan reumatologi. Kita undang ya. Semoga sinyalnya bagus. Halo semuanya, selamat bergabung. Jadi buat teman-teman tolong berikan pertanyaan di question box. Kemarin soalnya ada juga sempat. Iya, bisa. I'm so excited akhirnya. Oke, tadi soal reumatologi. Bisa dijelaskan mungkin kepada teman-teman kita yang awam, apa sih itu reumatologi? Kenapa sih ada konsultan reumatologi? Silakan, Bang. Oke, sip, baiklah. Jadi mungkin konsultan reumatologi itu masih belum familiar ya di kalangan awam ya. Taunya mungkin penyakit dalam tuh konsultannya kayak endokrinologi, nefrologi, dan sebagainya. Jadi reumatologi itu adalah bagian dari ilmu penyakit dalam, subspesialisnya yang mempelajari atau menangani pasien itu yang pasien dengan rematik dan juga autoimun. Di mana rematik itu menyerang sendi, persendian, jaringan-jaringan ikat, dan juga beberapa penyakit seperti vaskulitis dan autoimun lainnya gitu. Oke. Nah, ini sesuai dengan tema kita A to Z penyakit rematik autoimun. Nah, tadi udah perkenalan, jadi nanti aku bakal edit sambungin ke saya yang tadi ya. Ini langsung kita masuk aja ya, Bang. Apa yang dimaksud dengan penyakit rematik autoimun? Apa aja sih jenis penyakit dan penyebabnya? Silakan, Bang. Iya. Oke, jadi penyakit rematik autoimun itu termasuk dalam kelompok penyakit autoimun yang sistemik, ya. Jadi sebelum memulai situ mungkin Abang cerita dulu nih ya penyakit autoimun lah ya. Jadi kita tahu bahwa penyakit autoimun itu adalah di mana kondisi seseorang itu sistem imunnya itu mengalami kegagalan fungsi ya, di mana seharusnya kan sistem imun kekebalan tubuh itu kan menyerang benda-benda asing seperti infeksi bakteri ataupun virus. Nah, kalau misalnya pada pasien autoimun, sistem imunnya itu menyerang sel-sel diri sendiri yang sehat gitu. Dan penyakit autoimun itu biasanya dibagi atas 2 kategori besar, yang organ spesifik dan juga yang sistemik ya. Nah, rematik autoimun itu berada di yang sistemik. Jadi dia menyerang itu bukan cuma satu organ aja. Jadi bisa berbagai macam organ, bisa sendi, bisa paru, bisa jantung dan sebagainya. Dalam kelompok rematik autoimun itu penyakit-penyakitnya itu ada seperti lupus, SLE ya, sistemik lupus erythematosus, kemudian rheumatoid arthritis, terus kemudian systemic sclerosis atau scleroderma, kemudian Sjogren's syndrome, vaskulitis, kemudian banyak lagi sih sebenarnya beberapa penyakit dermatomyositis, polimiositis gitu. Mungkin yang paling familiar itu lupus ya, Bang ya? Iya. Atau biasa disebut dengan odapus ya? Iya, benar-benar. Oh iya, mau terima kasih juga nih dulu pertama nih sama Kristi nih yang ngundang ya, karena memang sekarang bulan Mei ini bulan Mei ini merupakan bulannya autoimun bisa dibilang ya, karena kalau kemarin tanggal 10 Mei itu World Lupus Day ya. Jadi bulan Mei ini dipakai untuk World Lupus awareness, untuk meningkatkan awareness terhadap penyakit lupus. Dan juga tanggal 20 Mei kemarin itu World Autoinflammatory Arthritis Day gitu. Jadi pas nih memang. Pas ya, Bang, dengan topik kita. Nah, ini juga nih ada dari Mbak Cahaya Ayu. Terima kasih Mbak Kristi udah angkat tema ini sesuai sama penyakit saya. Halo Mbak Cahaya Ayu. Penyakit autoimun ya, rematik autoimun sampai sekarang tuh penyebab spesifiknya itu belum diketahui ya. Jadi beda nih kalau kayak infeksi nih, Chris ya. Kalau misalnya kayak COVID-19 ini jelas kan penyebabnya itu virus SARS-CoV-2. Nah, kalau misalnya penyakit autoimun itu belum diketahui secara pasti. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor lain yang
membuat seseorang itu muncul rematik autoimunnya. Jadi pertama Lingkungan itu juga harus ya, Bang? ada kombinasi faktor genetik, ya kan? Oke, Faktor faktor genetik genetik. dan juga faktor lingkungan. Jadi kalau cuma genetik aja, ya bisa aja nggak muncul penyakit rematik autoimun pada seseorang gitu. Dan faktor lingkungan itu bukan cuma satu juga, banyak ya. Kayak misalnya sinar UV yang ada di matahari, kemudian habis itu infeksi, tapi nggak tahu infeksinya apa. Ada yang bilang Epstein-Barr virus dan sebagainya. Kemudian merokok, nah itu jelas ya. Kemudian juga ada faktor-faktor lain seperti makanan, zat kimia dan sebagainya. Bahkan kalau lupus nih, faktor yang khasnya itu bisa adalah faktor stres. Nah, itu bisa munculkan, juga ya? Bisa muncul. Jadi memang belum tahu deh sampai saat ini yang spesifiknya apa gitu. Apa ada Bang di zaman sekarang pandemi COVID-19 ini, apakah ada bermunculan berbagai penyakit lupus itu sendiri? Maksudnya ada peningkatan nggak di keadaan sekarang? Karena kan pasti kan sekarang tuh semua bagian tuh mengalami tekanan ya, jadi mengalami stres. Apakah ada peningkatan secara langsung? Iya, memang dari tahun ke tahun itu prevalensi penyakit autoimun itu semakin meningkat gitu. Bisa aja memang karena satu, untuk alat mendiagnostiknya itu lebih udah advance, jadi bisa diketahui lebih cepat lagi, lebih dini gitu ya. Terus memang juga kita tahu bahwa sekarang faktor gaya hidup kita udah serba instan semua, polusi udara gitu, dan tadi juga faktor risiko stres tekanan juga bisa gitu. Sedangkan untuk lupus saja memang setiap tahunnya itu prevalensinya itu meningkat. Kedatangan di poli penyakit dalam itu biasanya meningkat kok ya, semakin tahun gitu. Oke, terima kasih Bang penjelasannya soal itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Apakah penyakit autoimun itu berbahaya atau bisa disembuhkan? Oke, berbahaya ya, bisa dibilang memang berbahaya sih ya, karena kan ini menyangkut sistem imunnya dan menyerang organ-organ kita sendiri gitu. Jadi memang harus dikontrol istilahnya sistem imunnya. Kalau untuk disembuhkan itu memang sampai sekarang sih bisa dibilang itu belum bisa disembuhkan. Tapi walaupun belum bisa disembuhkan tidak berarti nggak diobati gitu ya, karena memang udah ada obatnya untuk mengontrol penyakitnya. Jadi bukan untuk menyembuhkan, tetapi tujuan pengobatan itu adalah untuk tahap remisi. Jadi kalau remisi itu nggak ada muncul gejala sama sekali, jadi kayak orang normal aja biasa, dan juga untuk mencegah kerusakan organ. Tadi kan sistem imunnya menyerang organ kita, ya. Jadi dicegah supaya nggak terjadi kerusakan. Kalau misalnya itu nggak dicegah, ya pasti otomatis berbahaya dong, ya kan? Benar-benar. Ya, jadi biar juga untuk para penyintas penyakit autoimun semakin semangat, dan bukan berarti nggak bisa hidup seperti orang lain ya Bang ya. Iya, benar-benar. Tapi tetap juga harus kontrol dengan dokter penyakit dalam. Betul sekali. Apa Bang, kalau misalkan penyakit dalam, apakah secara umum misalkan nih di daerah-daerah kan mungkin belum ada ya reumatologi ya. Itu gimana tuh Bang? Bisa kan di penyakit dalam umum? Iya. Kalau misalnya untuk mendiagnosanya ya kan, dan menangani awal itu ya pasti bisa lah penyakit dalam ya. Karena waktu kita sekolah pendidikan penyakit dalam juga kan ada namanya masuk ke dalam divisi reumatologi gitu. Kurang lebih ya ada beberapa institusi 8 ataupun sampai 10 minggu dia mempelajari mengenai reumatologi. Jadi otomatis di situ lulusan penyakit dalam pasti udah belajar, udah mengetahui bagaimana mendiagnosanya dan mengetahui bahwa ini adalah penyakit rematik autoimun. Nah, setelah itu pasti ada terapi-terapi yang terapi inisial istilahnya, terapi yang untuk penanganan awalnya gitu. Kalau misalnya memang bisa dikontrol dan keadaannya nggak gawat, ya udah nggak apa-apa dilanjutkan sama penyakit dalam di perifer ya kan. Tapi kalau misalnya memang dia butuh terapi yang lebih berat lagi ya kan, yaitu wajib untuk dikonsultasikan ke reumatologi deh gitu ya. Bang, kira-kira konsultan reumatologi itu masih sangat sedikit apa sudah menyebar luas ke semua daerah? Masih sedikit sih ya, di Indonesia sendiri itu masih 70-an orang konsultan reumatologi ya, baik yang udah konsultan reumatologi maupun yang masih dalam pendidikan SP2 istilahnya. Masih sangat sedikit yang belum menyebar di luas. Papua tersebar nggak Bang? Enggak tersebar. Malahan di beberapa provinsi itu ya nggak ada reumatolognya ya. Kita kalau misalnya di Pekanbaru misalnya itu kayaknya masih belum ada sih ya. Ada beberapa daerah yang belum ada gitu, tapi ya, pantas sih belum ketahui, orang mungkin belum tahu belum familiar gitu. Oke. Kita lanjut ya Bang selanjutnya. Oh ya, mungkin aku mau tanya, mungkin para teman-teman juga belum tahu apakah penyakit autoimun itu menular Bang?
Oh, nah Silakan itu dia dijelaskan. pertanyaan paling bagus itu, Chris ya. Biar tahu bahwasanya penyakit rheumatoid autoimun itu tidak menular sama sekali ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya deket-deket sama orang dengan penyakit rheumatik autoimun kayak lupus lah, RA dan sebagainya itu nggak menular ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Justru kita harus merangkul ya Bang, Iya benar, teman-teman penyintas. merangkul. Betul-betul, karena memang penyakit-penyakit itu kan kronis ya, jadi perlu apa namanya ya dukungan spiritual, mental dan sebagainya deh ya dari Mm-mm. keluarga terutama dan juga orang-orang sekitarnya ya Iya. gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana dengan penyintas rematik autoimun dan pandemi COVID-19 yang sekarang Nah, ini lagi boomingnya, Bang? Tadi yang Agung sudah sempat sebutkan itu stres kan. Terus hmm, eh, mereka harus stay di rumah dan pasti mereka juga lagi khawatir nih gimana sih dengan pandemi saat ini apa yang mereka harus lakukan dan mungkin Abang bisa jelaskan sekarang. Silakan. oke, baiklah. Memang kalau misalnya orang dengan penyintas rematik autoimun itu cenderung, apalagi yang udah pakai ini ya obat imunosupresan ya, karena kan itu kan obat-obatnya itu menekan sistem imunnya. Jadi apa namanya resiko untuk terkena infeksi itu ya lebih tinggi daripada populasi yang normalnya gitu. Kalau misalnya bukan hanya untuk COVID-19 ya, untuk infeksi-infeksi lainnya gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya memang penyakit rematik autoimun ini mengenai outcome dari COVID-19-nya itu, kalau misalnya hanya penyakit rematik autoimun aja itu biasanya sama sih ya, maksudnya nggak lebih parah lagi, kecuali memang ada komorbid lainnya seperti hipertensi, diabetes, jantung dan sebagainya. Walaupun sekarang ini kan lagi rheumatologi ini buat registry ini ya di seluruh dunia, dia mendata semua pasien-pasien bahwasanya memang beberapa penyakit rematik autoimun itu tingkat mortalitasnya agak lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu sih ya. Kalau misalnya udah penyakit rematik autoimun udah tahu nih, pasti mereka udah gaya hidupnya itu udah seperti yang sekarang ini diterapkan, gaya hidup sehat, udah sering cuci tangan dan sebagainya. Jadi itu memang harus tetap protokolnya itu standar lah ya, sama dengan Yang orang-orang yang lainnya, lainnya. Iya, upaya untuk pencegahannya mencegah. secara menyeluruh sama. Iya. Oke, Jadi ini ada pertanyaan Abang, di mana prakteknya tadi udah aku sampaikan ya di Rumah Sakit Royal Prima dan juga Rumah Sakit Siloam Medan. Nah, kita lanjut dulu sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman di question box. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana penyakit autoimun terhadap kehamilan? Ini karena kebetulan kan followers aku tuh banyak kan ibu-ibu ya Bang. Jadi dan termasuk salah satunya tadi mungkin ada komen, gimana sih apakah ada berhubungan secara langsung, entah mungkin ada mengakibatkan masalah dalam janin atau ibu sendiri? Silakan Bang. Oke, jadi kalau misalnya beberapa penyakit rematik autoimun ya, ini berbeda soalnya. Kalau misalnya penyakit rheumatoid arthritis ya, pada saat dia hamil itu malah keadaan penyakitnya itu tenang gitu. Oh. Ya. Berbeda halnya dengan lupus. Kalau pada lupus malah dia kalau misalnya saat hamil kan dia kena pengaruh hormon estrogen tuh. Jadi dia waktu saat dia hamil malahan dia flare. Dia lebih sering flare. Tetapi kalau misalnya untuk komplikasi kehamilan sih yang paling penting kalau penyakit rematik autoimun ya kan, sebelum hamil itu harus kontrol dulu ke dokternya gitu. Kenapa? Karena ada obat-obatan yang dikonsumsi itu yang teratogenik gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya mau kehamilan itu harus planning dulu deh ya, harus planning dulu bagaimana untuk bisa hamil atau enggak gitu. Karena pada saat sebaiknya hamil itu waktu keadaan pasien itu dalam keadaan remisi ya? Ataupun penyakitnya tenang. Jangan lagi flare-flare-nya. Kalau lagi flare-flare-nya ya nanti bisa memperburuk keadaannya baik ibunya maupun bayinya sendiri gitu. Berarti untuk teman-teman penyintas autoimun sebaiknya konsultasi juga ke penyakit dalam ya Bang. Biasanya juga dokter kandungannya bakal ini juga nggak sih, rubber kan? Iya, rubber. Biasanya rubber ya. Karena ini rubber harus dengan dokter obgyn juga. Apalagi kalau lupus, dia kan bisa bikin neonatal lupus ya. Jadi itu bisa menyebabkan congenital heart block pada anaknya gitu. Jadi itu biasanya kita konsultasikan dulu ke bagian obgyn bagaimana. Dan kita periksakan laboratorium yang mendukung untuk ke arah sana gitu. Nah, mungkin yang Abang bisa jelasin yang tadi jadinya efek ke janin masalah jantung ya? Bisa dijelasin apa tuh? Pasien lupus. Nah, itu biasanya pada pasien lupus nih ya. Dan pada pasien lupus yang kalau misalnya ditemui antibodi ini anti-Ro dan anti-La gitu. Jadi ada antibodi ya kan yang bisa mempengaruhi
ke janinnya gitu. Jadi bisa congenital heart block istilahnya. Jadi nanti masalah di bagian ininya, bagian jantung anaknya gitu. Jadi kalau misalnya itu tenang aja, masih bisa kita istilahnya untuk prepare deh ya, kita kasih pemberian misalnya terapi. Karena beberapa penelitian bahwasanya terapi hidroksikloroquine itu bisa memperkecil ini kemungkinan munculnya tadi komplikasi ke janinnya. Makanya harus persiapan itu perlu kalau misalnya mau hamil pada penyakit-penyakit rematik autoimun. Gitu. Ya, tapi sebenarnya memang sih Bang, secara umum persiapan hamil itu sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Bukan cuma untuk yang penyakit autoimun aja, tapi secara kita seluruh, secara umum lah. Ibu-ibu, bapak-bapaknya juga 3 bulan kalau bisa sebelumnya udah deh pola hidup sehat biar berkualitas. Benar. Oke Bang, selanjutnya. Nah ini kita langsung masuk ke Q&A. Jadi mungkin karena belum terlalu banyak yang kenal dengan rheumatologis, jadi pertanyaan yang masuk itu sedikit, tapi ternyata pas di sini udah mulai banyak yang bertanya tuh tadi. Nah kita utamakan yang sudah bertanya dulu ya Bang. Gimana cara memudarkan bekas lebam di kulit saya seorang odapus. Thanks dok, dari Mbak Elfrida Sari. Oke, jadi kalau misalnya memang lebamnya ini kenapa dulu nih, ya kan? Kalau misalnya memang lebamnya itu karena bekas terbentur dan sebagainya, biru-biru gitu kan, itu mungkin bisa dibantu dengan pemakaian ini deh, pemakaian apa namanya, kayak heparin oles lah ya, kayak mereknya itu kalau misalnya orang tahu lah ya kan, seperti trombokop dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya odapus kan biasanya pasien lupus tuh konsumsi steroid tuh, banyak mungkin steroid yang lebam-lebam biru tuh straynya, ya kan? Straynya akibat dari pemakaian steroidnya. Nah kalau itu sih mungkin masih bisa dipakai juga obat oles, atau ya konsultasikan ke ini deh, ke kulit nanti kulit ya, untuk dievaluasi lebih lanjut apakah perlu pemakaian krim khusus ataukah bisa di laser dan sebagainya. Kebetulan aku kemarin ngundang dokter kulit tapi membahas stretch mark pada kehamilan Bang. Kalau yang ini belum, memang pada umumnya penggunaan steroid itu sangat berpengaruh dengan kulit. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bang. Mitos atau fakta mandi malam-malam bisa bikin rematik? Nah ini memang pertanyaan paling sering juga nih, ya kan? Pertanyaan yang nggak pernah habis-habisnya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ini jelas pure mitos gitu. Jadi emang mitos ya. Kenapa sih? Tapi gini ya, kalau misalnya memang dia udah punya penyakit rematik sebelumnya, kalau misalnya dia mandi malam-malam dan juga terutama pakai air dingin, nah keluhan rematiknya itu bisa muncul memang. Kenapa? Iya, karena kalau misalnya mandi dengan air dingin, ya kan, itu kan membuat istilahnya kontraksi itu di otot maupun di sinovium, pelapis dari sendinya gitu. Jadi istilahnya kalau udah kontraksi kan mengetat lah istilahnya. Jadi kadang terasa sakit. Kalau misalnya mau mandi malam, bagusnya pakai air hangat. Air hangat. Iya. Ini mitos kok ya, nggak ada masalah, nggak bisa bikin rematik gitu. Berhubungan dengan mitos fakta nih Bang, apa sih yang sebenarnya mitos fakta lain mungkin selain ini memang udah sering ya. Selain ini, misalkan makan kangkung kalau nggak salah ya, itu bisa dijelaskan nggak Bang? Oh, kalau misalnya penyakit rematik, biasanya gout itu ya. Sebenarnya kalau misalnya gout ya kan, itu kan penyakit rematik, tapi itu bukan autoimun sih ya, penyakit rematik yang istilahnya metabolik lah ya, dan kristalopati. Jadi itu sebenarnya enggak sih, kalau sayur-sayuran itu sebenarnya itu bagus, malah dianjurkan untuk penyakit rematik gout itu ya. Tapi kalau penyakit rematik lain ya memang nggak ada sama sekali, nggak ada pantangan apapun gitu. Itu juga memang mitos, pure mitos. Oke, terima kasih Bang penjelasannya. Itu dari Mbak Dona Hipa. Lanjut kita ke pertanyaan yang dari sini ya Bang, karena ada beberapa pertanyaan. Ini dari temanku Mira Tania. Dokter, apakah terapi utama untuk penyakit autoimun masih menggunakan steroid sebagai lini pertama atau sudah ada pilihan terapi lain? Silakan Bang. Jadi kalau misalnya memang untuk awalnya memang steroid masih digunakan ya, karena itu kan anti-inflamasinya itu kuat ya. Tetapi itu bukan obat utama penyakit rematik autoimun. Jadi obat utamanya itu adalah bisa dibilang itu seperti imunosupresif ataupun DMARD, disease modifying anti rheumatoid drug ya. Jadi itu seperti methotrexate, leflunomide, terus kemudian ada azathioprine, kemudian ada
ada MMF dan sebagainya. Jadi itu kalau misalnya nanti udah respon obat imunosupresifnya, steroid itu kita turunkan dan kalau bisa memang di stop sama sekali. Karena kita tahu bahwa steroid itu efek sampingnya itu sangat sangat banyak gitu. Ya, itu sih. Oke, Mira udah kejawab ya. Kebetulan ini juniorku 2012, Bang. Oh Oke. gitu. Ini ada yang bertanya dari ini, Bang, umur paling muda itu usia berapa sih, Dok, untuk rematik? Muda ya. Kalau misalnya muda sih bisa sebenarnya penyakit rematik autoimun bisa kena ke berbagai usia gitu sebenarnya. Kalau misalnya saya sendiri sih menangani langsung itu paling muda yang saya tangani itu yang umur 13 tahun sih ya, penyakit lupus gitu. Itu pun susah terdeteksinya karena orang kan nggak tahu ya kan. Tapi memang kalau misalnya lebih muda lagi bisa aja. Mulai dari kecil juga masih bisa penyakit rematik autoimun ini. Tapi jenis yang mana itu tergantung berbeda ya. Iya, jadi karena segala ternyata luas ya, Bang ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari dokter juga. Apa modalitas yang membantu dan apa saja klinis yang khas pada rheumatoid arthritis di desa? Oke. Modalitas yang membantu dan saja klinis. Oke, sebenarnya ada satu modalitas yang membantu sih ya. Kalau misalnya untuk menegakkan diagnosa itu ada namanya klasifikasi dari EULAR, ya kan, yang dikeluarkan oleh organisasi reumatologi di Eropa ya untuk mengklasifikasi diagnosis penyakit rheumatoid arthritis. Itu ada dari klinis maupun dari laboratorium gitu. Jadi kalau dari klinisnya itu biasanya ada nyeri-nyeri sendi, terutama nyeri sendi-sendi kecil gitu. Nanti berapa jumlah total nyerinya itu nanti dikalkulasikan, ada jumlah poin-poinnya. Kalau poinnya itu di atas 6 itu biasanya kita sebut dengan kita boleh kategorikan itu penyakit rheumatoid arthritis gitu. Dan paling khasnya itu adalah nyeri arthritis inflamasi. Jadi nyerinya itu terasa itu waktu saat dia bangun pagi ya kan, bangun tidur pagi, terus waktu saat dia tidak digerakkan. Malahan kalau misalnya dia bergerak, nyerinya itu malah berkurang gitu. Berbeda dengan kalau misalnya nyeri artritis akibat mekanik lainnya gitu sih. Nanti ada beberapa laboratorium mungkin di daerah sulit ya untuk beberapa laboratorium seperti rheumatoid factor dan CRP, tetapi mungkin laju undap darah bisa membantu sih ya. Laju undap darah juga ada poinnya kok ya. Dan juga nyerinya ini harus berlangsung lebih kronis, biasanya itu di atas 6 minggu gitu. Tadi scoring ya berarti ya, Bang? Iya, scoring. Pertanyaan selanjutnya dari Grace juga, kenapa rheumatoid arthritis itu menyerang banyak di atas 40 tahun dan bisa asam urat dan kolesterolnya juga tinggi? Iya. Jadi kalau misalnya RA ini lebih banyak itu dia serangnya itu usianya lebih, memang benar nih 40 tahun. Beda dengan lupus, usianya lebih produktif, usia reproduksi gitu. Kalau misalnya RA malahan usianya memang di atas 40 tahun prevalensinya ya. Kenapa sebenarnya secara spesifik sih tidak diketahui juga kenapa, tapi memang prevalensinya bahwasanya memang usia-usia segitu yang kena terserangnya ini. Dan bisa asam urat dan kolesterol juga tinggi. Nah, kalau misalnya bisanya ya bisa-bisa aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kena RA itu bisa kena asam urat dengan kolesterol ya bisa lah. Kalau misalnya memang dia ada faktor risikonya dan juga makanan yang nggak terjaga dengan baik akan muncul penyakit metabolik lainnya gitu. Balik lagi ke pola hidup sehatnya. Iya, pola hidup sehat yang paling penting. Oke. Ini ada dari pertanyaan yang tadi, Bang, apa yang mesti dihindari agar bengkak yang dirasakan tidak kambuh kembali, dan apa ada obat autoimun RA yang aman? Ini mungkin aku nggak tahu ini Bu Sui atau gimana, mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ini maksud dihindari agar bengkak yang dirasakan tidak kambuh kembali. Ya berarti kalau misalnya bengkaknya kambuh kembali, mungkin tadinya udah terkontrol dengan obat, ya itu bisa dibilang mungkin fair lagi gitu ya. Jadi kalau fair lagi ya obatnya gimana penyesuaian dosisnya. Ya kalau misalnya kita tahu bahwa penyakit-penyakit autoimun ini minum obatnya memang harus terus, bisa dibilang itu long life, seumur hidup. Jadi jangan berhentiin obat sesuka hati atau tanpa anjuran dokter. Kalau misalnya memang dia berhenti ya dilanjutkan lagi, tetapi harus konsultasikan dulu ke dokternya apakah memang dosisnya itu sama dengan sebelumnya atau memang harus ada peningkatan dosis untuk mengurangi bengkaknya tadi gitu. Dan apa obat-obat yang aman ya nanti kita evaluasi lagi, karena obat penyakit rematik autoimun itu individual, jadi nggak bisa disamain.
Jangan misalnya dia ada penyakit ini, aku sakit ini, terus obatnya Iya, iya. dikasih juga sama, itu jangan. Ya, harus konsultasikan karena itu individual. Ada beberapa obat memang yang aman untuk dia, dan ada juga dia memiliki komorbid ataupun menggunakan obat lain, jadi obat yang dikasih itu berbeda gitu. Dan relatif kalau misalnya memang dia konsultasi ke dokter yang menangani autoimun itu, dia tahu sih obat apa yang aman untuk pasien-pasiennya gitu. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih, di Hmm. Medan udah berapa banyak sih reumatologi? Reumatologi kita ada satu udah pensiun ya, Provoka ya. Terus habis itu Mm-mm. ada satu, dua, Terlonina, ada empat, lima deh, ada lima Oh, semuanya. ada 5. Totalnya ada lima. Dari Aziz, bagaimana alternatif penggunaan ganja untuk pengobatan reumatik artritis? Saya pernah baca kandungan di dalam ganja sendiri lebih kuat 2 kali dari hidrokortison dalam mengurangi inflamasi. Terima kasih sebelumnya, dokter. Oke, wah, ganja yang mainnya ya. Baiklah. Oke, sebenarnya itu kan efeknya itu bukan untuk efek ganja sendiri, adalah untuk ya mengurangi inflamasi peradangannya ya. Belum ada penelitian juga ya mungkin ya untuk menstop atau memberhentikan progresivitas dari kerusakan autoimun itu Autoimun. yang dibuat oleh autoimunnya. Jadi kalau misalnya itu digunakan juga hanya untuk mengurangi inflamasi atau peradangannya aja. Dan tapi kan di beberapa negara juga ganja itu kan bukannya sesuatu yang dilegalkan gitu. Jadi yang nggak bisa diaplikasikan untuk keseharian kita gitu. Dan terbukti hanya untuk mengurangi inflamasinya aja gitu. Sedangkan progres penyakit autoimunnya itu tetap terjadi gitu. Karena kita tahu bahwa obat steroid juga bukan cuman steroid kan cuman untuk mengurangi inflamasinya aja, tetapi nggak menyembuhkan atau mengontrol dari penyakitnya gitu. Oke, iya. Mbak Aziz sudah terjawab ya kira-kira ini Mbak atau Mas, aku nggak tahu. Nah, ini lanjut di pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Rutman Simanjuntak. Dok, saya kan pernah RA tahun 2014 dan berobat ke Mount Elizabeth, kayaknya di Singapura ya. Tapi sekarang masih mau sakit-sakit gitu, Dok. Apakah harus cek lagi? Iya, dari tahun Kenapa? 2014 ya Iya, Bang. katanya ya. Iya, terus kontrolnya gimana selama 6 tahun ini gitu ya. Jadi ya memang kalau misalnya penyakit-penyakit ini harus rutin kontrol gitu, bisa dibilang memang harus rutin. Awalnya mungkin awal diagnosis itu mungkin rutinnya itu kontrolnya itu lebih lebih cepat ya, bisa sebulan sekali. Tetapi nanti kalau Oh, misalnya sudah mulai stabil, kita kita ini anjurkan untuk konsultasi ataupun kontrolnya itu lebih lama lagi rentangnya ya, per 3 bulan, habis itu nanti bisa per 6 bulan, atau kalau misalnya memang benar-benar remisi setahun sekali juga nggak ada masalah. Tetapi itu mungkin untuk yang umum ya. Tapi kalau misalnya yang BPJS sih memang harus sebulan sekali untuk mendapatkan obatnya gitu. Ada iya, beberapa iya, rumah benar. sakit bahkan BPJS tuh bisanya cuma seminggu sekali untuk pemberian obat. Jadi kontrol itu ya sesuai dengan ininya lah. Ya. Tapi Nah, wajib kontrol deh untuk meriksa hmm, aktivitas penyakitnya bagaimana. Gitu. oke, Bang. Berhubungan dengan kontrol ke dokter nih. Nah, kan ini pandemi COVID-19, ada nggak kebijakan dari reumatologi sendiri? Kapan sih harus stay di rumah aja? Kapan harus segera konsultasi ke dokter? Mungkin Ada, dijelaskan, Pak. ada rekomendasinya, karena kita kan juga udah mengeluarkan hari itu mungkin kalau lihat di feed saya juga ada nih ya, dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia itu udah mengeluarkan ya anjurannya bagaimana untuk menghadapi pandemi ini. Memang kalau misalnya memang lagi stabil sih ya, itu ya nggak dianjurkan untuk kontrol dulu, bisa melalui telemedicine atau menghubungi dokternya secara langsung dari sosmed ataupun dari WhatsApp-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang keadaannya misalnya lagi flare-flare-nya nih, lagi kambuh semakin parah ya kan, terus habis itu nyerinya itu nyeri hebat ya kan, nggak bisa ditangani dengan obat yang sedang dikonsumsi. Nah kalau misalnya kayak gitu keadaannya ya memang mau nggak mau harus datang kontrol ya. Tapi kontrol pun ya komunikasikan ke dokter dulu, maksudnya jam berapa dokternya praktek, biar nanti juga dia nggak lama-lama nunggu di rumah sakit gitu. Iya, benar. Jadi nanti waktu datang Makanya teman-teman silakan langsung follow aja Dokter Andi Instagramnya. Itu banyak juga feeds-feedsnya, ada informasi tentang penyakit autoimun juga. iya. Ini lagi Bang ada nih. Apakah lab darah hematologi dan fungsi ginjal sudah cukup di masa pemantauan aktivitas lupus dan efek samping obat? Oh iya. Dari lab hematologi dan fungsi ginjalnya, Bang. Ya, kalau misalnya hematologi nih, hematologi dasar aja kah atau ada yang lainnya? Ya, kalau misalnya cuma darah lengkap aja sih mungkin kalau untuk melihat laju undap darah sih bisa. Tapi kalau misalnya
lupus, kalau misalnya apalagi dia udah terkena lupus nefritis sih ada tambahan laboratorium lain ya, selain hematologi dan fungsi ginjal tadi, ada juga namanya antibody anti-dsDNA dan juga komplemen C3 C4 untuk mengevaluasi. Tetapi itu nggak rutin, maksudnya nggak tiap bulan, itu bisa per 3 bulan ataupun per 6 bulan, itu sesuai dengan klinisnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk lihat efek samping obatnya aja sih, ya hematologi dan fungsi ginjal itu dan fungsi hati itu udah cukup. Udah cukup. Ya. Mbak Asis, baik, terima kasih banyak. Dokter, terima kasih banyak, sehat selalu. Oke. Ini yang tadi jawaban dari ini Rutman Simanjuntak, Bang. Kalau sekarang saya minum obat Arcosia bisa hilang rasa nyeri. Oke, jadi Arcosia itu kan memang merek deh itu ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi itu kan obat anti nyeri. Jadi untuk mengurangi nyerinya aja sih ya. Dia nggak men-stop ataupun menghentikan progresivitas dari kerusakan organ akibat RA-nya itu sendiri. Jadi obat utamanya itu bukan obat untuk menghilangkan nyerinya. Harusnya ada obat imunosupresif ataupun obat DMARD-nya ya. Seperti tadi apakah diberikan metotrexat, sulfasalazin atau leflunomide. Itu obat utama sebenarnya. Bagusnya memang kontrol lagi sih. Ya. Iya. Gitu. Iya, tapi teman-teman sekalian kalau misalkan untuk masalah obat-obatan itu please langsung konsultasi sama dokternya, jangan asal-asal beli aja. Iya, benar. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cahaya. Apa benar penyakit tersebut bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan? Karena saya sudah sebulan ini sama sekali nggak nafsu makan mungkin. Silakan. Iya, boleh ya, bisa sih kalau misalnya penyakit rematik autoimun ataupun lupus itu salah satu gejala konstitusionalnya itu adalah ya penurunan nafsu makan, lama-lama jadi berat badannya turun dan sebagainya. Bisa kok ya. Bisa juga diakibatkan oleh efek samping dari obat-obatnya, karena obat-obat tertentu bisa menyebabkan mual, muntah, nggak enak di bagian lambungnya gitu. Jadi otomatis ya nafsu makan juga itu berkurang gitu. Oke, ya Mbak Cahaya, sudah dijawab. Nah, ini ada pertanyaan spesial dari Bang Riko Was. Adakah hubungan rematik dengan asam urat? Iya, memang kalau misalnya penyakit asam urat ya, ataupun disebut dengan GOUT bahasa medisnya itu ya sebenarnya salah satu dari penyakit rematik. Jadi kita harus tahu dulu nih, penyakit rematik itu luas sebenarnya, Chris ya. Ya, jadi mungkin itu yang mesti diketahui orang awam juga ya, bahwasanya penyakit rematik itu luas ya. Biasanya di rheumatologi itu penyakit rematik itu dibagi atas rematik yang diakibatkan oleh infeksi, itu seperti septic arthritis, kemudian demam rematik kalau pernah dengar, terus kemudian rematik akibat metabolik itu seperti osteoporosis ya kan, dan salah satunya itu gout, itu ada di yang baik oleh karena metaboliknya. Terus kemudian rematik akibat degeneratif itu seperti pengapuran, osteoartritis. Nah, penyakit rematik akibat autoimun, nah ini yang kita bahas gitu. Jadi memang asam urat itu adalah salah satu dari jenis penyakit rematik. Itu dia. Oke, sudah terjawab ya Bang Riko. Kapan ketemu terakhir Bang sama Bang Riko Waas? Kapan ya? Udah lumayan lama juga ya kok ya? Kayak share itu ya, di warung hijau kali ya? Tahun-tahun 2 tahun lalu tuh pernah buka bareng sama dia. Cuma sekarang udah lagi. Warung hijau lagi tutup Bang. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bang, nggak terasa udah mau 30 menit kayaknya. Oke, ini Dok, pasien psoriasis ada yang udah ketergantungan hidrokortison oleh saking tebalnya squama tapi di desa. RA juga, dia pakai prednison, apa kira-kira obat di desa yang mudah dijangkau? Jadi dia nanya nih, apa obat yang kira-kira dapat nih di desa-desa? Ya, jadi kalau misalnya psoriasis ya, apalagi udah kena sendi, itu sebenarnya bisa apakah psoriasis dengan RA ataukah disebut salah satu penyakit rematik autoimun juga ya, disebut dengan psoriasis artritis. Nah, itu berbeda dia antara rheumatoid arthritis dengan psoriasis atau psoriasis artritis ya. Memang gejala klinisnya agak sulit membedakannya sih ya. Tapi kalau misalnya memang udah lesi kulitnya banyak, itu biasanya harusnya minum obatnya itu obat DMARD, disease modifying anti rheumatoid drug gitu. Jadi kalau misalnya cuma obat salep lagi itu biasanya nggak respons sih gitu. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya obat steroid oral itu biasanya nggak disarankan untuk diberikan pada pasien psoriasis. Itu nanti bisa menyebabkan muncul atau psoriasisnya itu semakin memberat di kulitnya ya. Jadi bukan psoriasis oral yang terapinya. Jadi biasanya kita berikan itu MTX
gitu. Kalau misalnya di daerah memang agak sulit sih ya untuk Itu jadi gimana penyakit dong, ini. Bang, Jadi ya solusinya? bagusnya konsultasikan sih ya, atau dirujuk sebentar untuk mendiagnosakan ya benar nggak ini psoriasis artritis ataukah dengan RA aja, terus nanti kita berikan obatnya. Nanti kan dia bisa melanjutkan obat obat yang sesuai diberikan dengan dokternya. Kalau terapi yang lainnya ya mungkin apa ya, di daerah emang sulit sih, sulit sekali memang. Iya bener ya. Apalagi kalau di daerah sangat terpencil ya kan. Itu Iya, termasuk itu teman saya tuh, Grace, dia di daerah tapi nggak terlalu terpencil. Sulit mungkin ya untuk Iya. dirujuk pasiennya ya, kali ya. Benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Oh, ini dari Rutman. Dulu di Medan yang ngatasin saya Dokter Bolonia Marpao. Oh iya, Dokter Bolonia Marpao juga senior saya ya, itu dia di konsultan rheumatologi di Medan juga. Di Medan. Thanks ya, Dok. Salam sehat. Oke, salam sehat juga buat Bang Rutman Simanjuntak. Ini Kak Liani Ginting. Halo Kak Liani. Apakah penyakit lupus pada usia muda mempengaruhi untuk bekerja produktif, Dok? Ya, kalau misalnya pasien lupusnya diterapi dengan baik, dengan penggunaan obat dan juga statusnya udah remisi ataupun aktivitasnya terkontrol, ya produktifnya itu nggak ada masalah, sama aja. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dia nggak tertangani dengan baik, otomatis produktivitasnya berkurang, kualitas hidupnya juga berkurang gitu. Jadi semakin cepat kita terapi, ya kan, penyakit-penyakit ini makin bisa kita kontrol dan kualitas hidupnya juga bagus. Itu memang tujuan untuk pengobatannya, ya, agar bisa hidup seperti ya layaknya orang normal biasa, walaupun nggak bisa disembuhkan tadi. Ya, prinsipnya sama dengan penyakit langka ya, Bang. Nggak bisa disembuhkan, tapi bisa meningkatkan produktivitas. Paling nggak dia bisa lebih baik gitu dalam kehidupannya. Bahkan beberapa pasien tuh, misalnya abang bilang itu, ya anggap aja kayak misalnya penyakit diabetes sama hipertensi itu kan sama-sama nggak bisa sembuh juga. Toh? Iya, dan benar. obatnya itu kan teratur sampai seumur hidup. Nah ini sama aja sih ya, harus minum obat teratur deh seumur hidupnya gitu. Oke. Sudah terjawab ya kalian nih. Kalian apa kabar nih? Lagi masuk nggak sih di rumah sakit? Nanti kita ketemu ya bulan Juni. Oke. Terima kasih banyak Dokter Andi, on the way follow katanya. Oke. Silakan di follow. Kalau ada pertanyaan boleh langsung DM. Dan kalau mungkin teman-teman di Medan ada di Rumah Sakit Royal Prima dan juga Rumah Sakit Siloam. Iya. Terima kasih nih Mbak Kristi, benar-benar bermanfaat sekali untuk saya. Salam sayang buat selalu. Salam sayang. Oke, ini Bang dari Uli, kalau lupus terapi hidroksikloroquine. Dan steroid sudah cukup. Apakah diperlukan imunosupresan? Tadi udah jawab sih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya memang terkontrol dengan bagus, hidroksikloroquine dan steroid itu udah cukup. Ya, bahkan steroidnya kalau misalnya bisa kita stop aja deh hidroksikloroquine yang kita kasih obatnya. Cuman satu itu aja. Tetapi kalau misalnya memang di aktivitasnya itu lagi flare, ya kan, tinggi aktivitasnya, jadi obat itu yang nggak cukup. Pasti kita tambahkan imunosupresif lainnya, kayak azathioprine atau MMF gitu. Ya. Tapi ingat sekali lagi buat teman-teman, jangan sembarangan beli obat, konsultasi dulu sama dokternya. Benar, wajib konsultasi. Ya, karena obat-obat itu obat-obat keras loh. Keras. Ya, bukan obat-obat kayak yang paracetamol dan sebagainya, obat di counter sih. Iya, terus Bang kemarin kan ada teman internship juga yang masalah autoimun kan. Katanya obat sekarang lagi susah ya. Kemarin tuh dia susah loh carinya. Ya benar. Ada tuh kan yang satu yang internship yang di Royal Prima kan ya, yang salah satunya ya lupus ya. Ya. Memang obatnya itu yang terutama hidroksikloroquine itu lagi kemarin tuh lebih sempat susah-susahnya, Chris. Karena kan kita tahu bahwa COVID-19 itu kan salah satu obat pilihannya itu kan hidroksikloroquine gitu. Jadi memang dibatasin banget gitu karena diutamakan untuk yang COVID-19, dan itu pernah sampai heboh semua pasien-pasien rematik autoimun itu yang pakai hidroksikloroquine, terutama lupus.
Kalau lupus memang itu obat lininya, lini utamanya itu deh ya. Jadi memang lagi susah dicari dan harganya pun semakin mahal karena COVID 10 kali ini. lipat nggak Bang? Iya, itu bisa jadi, apalagi beli di e-commerce kan, nah itu bisa dinaikin harganya itu. Tapi sekarang udah normal nggak Bang? Kayaknya udah mulai sih ya, udah mulai bisa inilah, karena kita tahu juga bahwasanya yang terbaru lagi COVID-19 hidroksikloroquine itu nggak begitu bermanfaat katanya. Iya. Jadi ya bagus. Jadi terus update ya. Iya, benar. Oke. Terima kasih Dok, siap Dok kata kalian ya. Kak Mbak Aziz Medan Proud. Yes. Proud. Ada dokter. Tadi kan Bang ada yang komen waktu di Instastory. Wow, keren. Masih muda tapi udah konsultan gitu kan. Alhamdulillah. Iya, rezeki. Ini Bang nih, Kak Liani lagi. Gimana suka dukanya jadi dokter konsultan reumatologi, Dok? Kan masih jarang diketahui oleh orang masyarakat umum gitu. Apa ya, yang penting dukanya sih nggak ada sih ya, sukanya aja, happy aja nih ya. Malahan enak sih ya, bisa membantu orang yang jarang lah gitu kan. Malahan kalau misalnya di Medscape nih tahun 2019 kemarin tuh ada dibuat survei itu kan tuh, Chris, bahwasanya memang reumatologis itu adalah subspesialis yang paling bahagia gitu. Wow. Bener. Iya. Jadi dinikmati aja deh ya. Ya nggak usah dibawa stres juga ya Bang ya? Ya enggak sih ya. Memang jarang sih, tapi kan karena jarang diketahui ya, untuk itu makanya tugas dari reumatolog ini bahwasanya untuk mengedukasi ya masyarakat tentang penyakit biar lebih aware gitu. Jadi memang kurang jarangnya itu mungkin penyakitnya jarang juga karena jarang terdiagnosis sih sebenarnya ya. Karena beberapa penyakit ternyata kayak sistemik sklerosis, skleroderma itu semakin hari itu waktu saya praktek itu semakin banyak sebenarnya, tetapi salah diagnostik kebanyakan. Awalnya dikesangkakan TBC lah, habis itu tipes. Sekarang kan berat badannya benar-benar kurus ya kan. Itu disangkakan dulu itu misalnya TBC, habis itu nggak terdiagnosis, rupanya sistemik sklerosis, skleroderma. Lupus juga gitu, banyak yang dibilang tipes dan sebagainya. Terakhir ujung-ujungnya udah agak berat, ketahuan dia lupus. Iya, misdiagnosis ya Bang ya. Makanya harus banyak PR-nya nih, reumatologi emang nih harus. Iya, berarti harus terus edukasi nih Bang. Dengan cara ini bagus. Yes. Thank you juga buat Abang udah join di Ngobrol Asik. Nah, langsung kayak Liani Mas Bay, pantas dokternya makin muda setelah jadi konsultan reumatologi. Makasih banyak Dok Andi udah tetap praktek di RS Royal Prima setelah jadi konsultan. Oke deh. Kira-kira nih sebelum menutup, apa sih pesan Abang untuk teman-teman penyintas penyakit autoimun di luar sana di masa pandemi sekarang ini juga? Silakan Bang. Yang penting kalau misalnya untuk penyintas rematik autoimun ya, tetap semangat deh ya. Tetap semangat dan jangan lupa gaya pola hidup sehat, tetap dijaga, terus minum obat juga teratur ya, biar mencegah terjadinya flare dan juga komplikasi penyakitnya gitu. Palingnya tetap semangat aja deh ya. Abang jalanin telemedicine itu ada aplikasi atau gimana tuh? Telemedicine ya? Telemedicine sih ya, dari kalau misalnya Royal Prima sih memang ada juga telemedicine ya, tapi melalui WhatsApp call sepertinya ya, dengan gitu. Atau kalau misalnya mau sih ada juga sih saya telemedicine kayak di Klik Dokter atau apa, itu bisa ya. Situ ada. Kalau misalnya Siloam juga sebenarnya bisa untuk temu janji ya, tapi telemedicine mungkin lagi diusahakan gitu. Oke. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya lebih bisa langsung follow Dokter Andi, lalu bisa DM kalau beliau punya waktu yang cukup, pasti dibalas. Oke, terima kasih banyak Bang Andi udah masuk dan join ke Ngobrol Asik. Akhirnya setelah sinyal tadi bermasalah. Iya, akhirnya sekarang lancar. Sekarang lebih enak ngobrolnya ya Bang. Oke, abis ini ada acara ini ya, webinar. Ada acara lagi ya. Oke, semakin sukses dan sehat selalu ya Bang. Salam buat keluarga. Halo Kak Dila, salam kenal. Thank you. Terima kasih Kiki dan semuanya yang udah nongkrong di IG Live-nya ini. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Nanti aku bakal share. Thank you so much buat teman-teman sudah pada nonton. Semoga bermanfaat.